keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga di hari kemudian nanti kita mendapatkan syafaat. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Firman Allah yang saya sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Menurut Ibnu Mas'ud, kalau ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan dengan baik. Kenapa? Karena setelahnya itu ada perintah Allah yang perlu kita laksanakan, atau ada larangan Allah yang perlu kita hindari. Lalu apa perintah Allah di sini? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi dari ayat ini dapat kita pahami bahwa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, mensyariatkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Lalu kenapa kita disuruh berpuasa? Dalam kitab Hikmatus Syariah disebutkan bahwa al-insanu kuwatani, kuwatan bahimiyah wa kuwatan malikiyah. Manusia itu memiliki dua kekuatan. Ada kekuatan malaikat dan ada kekuatan hewan. Kekuatan malaikat ini dimotori oleh akal pikiran, dan kekuatan hewan ini dimotori oleh hawa nafsu. Kedua kekuatan yang ada pada diri manusia ini punya watak yang berbeda. Kuwatan malikiyah, akal pikiran kita itu cenderung untuk taat kepada Allah. Tetapi sebaliknya, kuwatan bahimiyah, kekuatan hewan, kekuatan nafsu kita itu cenderung untuk bermaksiat kepada Allah, membangkang. Diceritakan bahwa ketika Allah menciptakan dua ciptaannya ini, Allah menguji. Yang pertama, akal. Ditanya oleh Allah, man anta wa ma ana, siapa engkau, siapa saya? Apa jawabannya? Anta anta, ana. Kamu ya kamu. Astagfirullah, yang saya maksud adalah kekuatan malikiyah, kekuatan akal. Maaf. Kekuatan malaikat ditanya oleh Allah, man anta wa ma ana, siapa kamu, siapa saya? Apa jawabannya? Anta rabbi wa ana abduka. Engkau Tuhanku dan saya adalah hambamu. Lalu kekuatan bahimiyah, nafsu ditanya, man anta wa ma ana, siapa kamu dan siapa saya? Apa jawabannya? Anta wa ana. Engkau ya engkau, saya ya saya. Lalu dididik oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka yang panas 100 tahun lamanya. Setelah itu dikeluarkan, dicoba lagi, ditanya, man anta wa ma ana, siapa engkau dan siapa saya? Apa jawabannya?
anta wa ana, engkau ya saya. Dimasukkan lagi ke dalam neraka yang paling dingin 100 tahun. Setelah itu ditanya, man anta wa ma'ana, siapa engkau siapa saya? Apa jawabannya? Anta wa ana, engkau ya saya. Lalu dimasukkan lagi ke dalam neraka yang lapar. Siapa yang masuk ke dalam neraka ini maka dia sangat lapar. Apa yang terjadi? Belum seberapa lama dia sudah teriak, sudah menyerah. Anta rabbi wa ana abduka, engkau Tuhanku dan saya adalah hamba. Dan kekuatan ini ada pada diri kita. Karena itu untuk menggembleng kekuatan ini agar bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita melaksanakan ibadah puasa. Puasa dilaksanakan bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga segala sesuatu yang menyebabkan batalnya puasa itu sendiri, termasuk mengendalikan hawa nafsu kita. Kalau selama ini di luar bulan Ramadan mungkin kita terlalu los, tidak ada remnya, masih suka marah-marah dan sebagainya, maka di dalam bulan Ramadan ini ketika berpuasa kita harus mampu mengendalikannya. Kenapa? Karena kata Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi, tetapi tidak ada yang didapat dari puasanya itu illa ju'i wal atas, kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena dia itu hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi larangan-larangan yang lain yang bisa merusak nilai-nilai puasa itu sendiri tetap dilaksanakan. Dan ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita, dan kita senantiasa berusaha melaksanakan puasa, yang mana puasa ini nanti membuahkan hasil menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Lalu apa cirinya kita itu sudah bertakwa? Dalam surah Al-Imran ayat 134 Allah menyampaikan, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa itu adalah orang yang mampu menafkahkan hartanya baik di waktu senang, waktu luang, walaupun di waktu sempitnya. Kalau kita diuji oleh Allah berupa harta, menandakan bahwa kita ini orang bertakwa, kita tidak hanya memanfaatkan harta itu untuk kehidupan dunia, tetapi sebagian harta kita itu kita kirim ke akhirat untuk kita belanjakan nanti di sana. Sebab kalau kita simpan di bank itu hanya untuk dibelanja di dunia saja, tidak mampu kita gunakan di akhirat kelak. Bagaimana supaya harta kita betul-betul bermanfaat? Kita harus menginfakkan, menafkahkan di jalan Allah. Di samping kita berzakat juga berinfak. Dibangun masjid kita ini, diberikan, diamanahkan kepada panitia. Supaya apa? Supaya harta benda kita itu nanti maksimal manfaatnya untuk kita. Wal kadhiminal ghaidh. Yang kedua, cirinya orang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya.
ketika dia marah, tidak menimbulkan kerusakan ketika dia marah. Kenapa? Karena dia sadar bahwa amarah itu adalah perintah dari nafsu itu sendiri, yang mana selalu memerintahkan kepada yang tidak baik. Inna nafsa la'amaratan bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada yang tidak baik. Salah satu cirinya orang bertakwa, dia mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Kemudian wal afina 'anil nas, dia bisa memaafkan orang lain yang punya salah. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, antara kita dengan orang lain pasti ada gesekan. Bisa jadi kita yang salah dan bisa jadi orang lain yang salah kepada kita. Makanya dalam Islam itu perlunya kita saling memaafkan, saling menghapus kesalahan. Jangan ada dendam di antara kita, karena memaafkan orang lain adalah ciri orang yang bertakwa. Kemudian terakhir adalah senantiasa mengerjakan kebaikan, karena sesungguhnya Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Kiranya ini yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.